Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Seperti biasa, jangan lupa like dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru agar pelajaran kimia kamu tidak ketinggalan. Terima kasih, ditonton sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Berbagai senyawa kimia dengan gampang dapat kita jumpai di sekitar kita. Ada gas LPG, BBM, lilin, batu bara, juga aspal. Di video senyawa hidrokarbon ini beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, mengenal senyawa karbon. Yang kedua, kenal keunikan atom karbon. Yang ketiga, menguji adanya senyawa karbon dan hidrogen. Mari kita bahas yang pertama, mengenal senyawa karbon. Sesuai dengan namanya, senyawa karbon merupakan senyawa yang mengandung unsur karbon. Senyawa karbon dibagi menjadi dua, yaitu karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Sebelum senyawa-senyawa dapat dibuat sendiri di laboratorium, senyawa karbon organik didefinisikan sebagai senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan anorganik, senyawa karbon yang berasal bukan dari makhluk hidup. Suatu perkembangan baru terjadi pada tahun 1823 ketika Friedrich Wöhler, seorang ahli kimia Jerman, berhasil membuat senyawa organik di laboratorium. Wöhler berhasil membuat urea, yaitu suatu senyawa organik yang terdapat dalam urin mamalia, dari amonium cyanat yang merupakan senyawa anorganik melalui pemanasan. Keberhasilan Wöhler ini mengubah pengertian senyawa organik. Senyawa organik tidak hanya diperoleh dari makhluk hidup, tetapi dapat juga diperoleh dengan cara sintesis atau dibuat di laboratorium. Senyawa sintesis ini secara ekonomis lebih murah karena dapat dibuat secara massal. Senyawa karbon anorganik tidak hanya berasal dari mineral-mineral pada permukaan kulit bumi, tetapi terdapat juga pada tubuh makhluk hidup. Misalnya kalsium karbonat atau CaCO3 merupakan komponen utama cangkang kerang. Contoh senyawa organik ini seperti protein, lemak, minyak bumi, karbohidrat, dan plastik. Kemudian contoh untuk senyawa anorganik ini seperti batu kapur, batu karbida, dan soda kue. Sekarang kita bahas yang kedua, mengenal keunikan atom karbon. Atom karbon dapat membentuk materi yang sangat kuat, dan atom karbon juga dapat membentuk materi yang sangat lunak. Karbon dapat membentuk senyawa yang berupa padatan hingga yang berupa gas. Yang membedakan dari berbagai macam senyawa karbon di alam hanyalah cara mereka berikatan. Atom karbon mempunyai nomor atom 6. Dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan 4A, periode kedua, dengan konfigurasi atom 2, 4, dan elektron valensi 4. Agar susunan elektronnya stabil sesuai dengan kaidah oktet atau 8 elektron terluar, atom karbon memerlukan 4 elektron, sehingga atom karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen. Dengan begitu pula, karbon dapat membentuk senyawa yang stabil karena sudah memenuhi kaidah oktet.
Karbon dapat membentuk ikatan dengan sesama atom karbon sehingga membentuk rantai karbon. Keempat elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Rantai atom karbon ini juga bisa mempunyai cabang yang juga terdiri dari atom karbon itu sendiri maupun atom unsur lain, seperti berikatan dengan hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan beberapa atom logam lainnya. Senyawa karbon yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen disebut hidrokarbon. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu menguji adanya karbon dan hidrogen. Bahan yang berasal dari makhluk hidup umumnya mengandung karbon. Hal ini dapat kita buktikan dalam kejadian sehari-hari. Perhatikanlah apa yang terjadi ketika sampel organik seperti kayu, telur, daging yang dibakar. Bahan itu menjadi gosong, bukan? Hal itu terjadi karena pemanasan, menyebabkan bahan tersebut terurai antara lain menjadi karbon yang berwarna hitam. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik juga dapat ditunjukkan melalui percobaan sederhana, yaitu dengan uji pembakaran. Tabung pertama yang berisi sampel berupa gula dihubungkan dengan tabung kedua yang berisi air kapur. Selanjutnya, sampel dibakar atau dipanaskan. Pembakaran sampel organik akan mengubah karbon menjadi CO2 atau karbon dioksida dan hidrogen menjadi H2O atau air. Gas CO2 dapat dikenali karena mengeruhkan air kapur, sedangkan air dapat dikenali dengan kertas kobalt karena air mengubah warna kertas kobalt dari biru menjadi merah muda. Dengan reaksi sebagai berikut: sampel ditambah oksidator berupa api menghasilkan karbon dioksida, dan uap air. Kemudian karbon dioksida ini mengalir dari pipa kecil, bereaksi dengan air kapur atau CaOH 2 kali menghasilkan CaCO3 ditambah H2O. Air kapur mengeruh karena sudah mengandung CaCO3. Kemudian reaksi kertas kobalt biru ditambah air akan menghasilkan kertas kobalt merah muda. Demikian pembelajaran kita kali ini ya. Jangan lupa like dan klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan video materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.